Ya, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita dan juga pekerjaan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 81 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Demikianlah dikatakan, "Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Allah adalah Allah yang berinisiatif untuk memberikan suatu kebebasan kepada setiap umat yang mau berseru dan meminta atau memohon kepadanya. Umat Israel pada saat di tanah perbudakan Mesir, mereka berseru-seru kepada Tuhan meskipun Tuhan mengatakan dia tidak mengenal suara itu. Namun Allah datang dan memberikan kebebasan itu melalui orang-orang yang ia pilih. Allah memilih Musa sebagai pemimpin untuk membebaskan umatnya dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah yang telah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Namun apa yang terjadi ketika umat Allah itu dipilih oleh Allah itu sendiri, dan Allah telah merancangkan keselamatan kepada umatnya, namun sering sekali umat itu tidak mau mendengar apa yang disuarakan atau diserukan oleh Tuhan untuk kehidupan umat. Dan inilah yang menjadi firman Tuhan untuk kita, bahwa Tuhan memperingatkan bagaimana kehidupan umat atau bangsa yang telah dipilih oleh Allah itu sendiri. Mungkin juga itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang percaya, kita diberkati, kita dilayakkan, namun di dalam pengalaman dan juga perjalanan kehidupan kita, kita akhirnya menjadi umat yang tidak mau mendengar. Kita tidak lagi mau menyukai yang namanya perjumpaan dengan Allah di tempat kudusnya atau di bait Allah atau di gerejanya. Bahkan kita menjadi orang-orang yang tegar tengkuk atau berhati yang degil. Kita mengatakan bahwa beribadah, berdoa itu menghabiskan waktu. Dan kita harus sadar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu itu Tuhan yang berikan kepada kita, bukan kita mau memberikan waktu kepada Tuhan. Kita sudah diberi waktu oleh Tuhan, tetapi apakah kita punya waktu untuk Tuhan? Jangan-jangan Tuhan akan mengambil waktu kita, sehingga kita tidak memiliki waktu lagi, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu itu untuk kita. Pakailah itu untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Pakailah itu untuk mendengarkan apa yang mau dikatakan oleh Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang percaya, umat Tuhan yang percaya itu yang degil hatinya, yang hanya menuruti pikirannya, rencananya. Tetapi kita mau lihat, ketika kita menjadi orang percaya yang seturut dengan kehendak Allah, maka kita akan dengar-dengaran dan kita mau masuk ke dalam rencana dan rancangan Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hiduplah dengan mengingat kebaikan Tuhan dan hiduplah untuk mendengar, karena kita adalah umat pilihannya dan harus masuk dalam rancangan kasih setianya. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setia-Mu yang memberkati kehidupan kami. Ajari kami Tuhan menjadi umat yang selalu mengingat akan kebaikan dan penyertaan-Mu. Sehingga kami menjadi umat-Mu, orang percaya yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Agar kami tidak hidup hanya untuk mengikuti diri kami sendiri dan menjadi umat yang degil di dalam hatinya. Karena itu Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu untuk mengikuti firman-Mu. Di setiap aktivitas kami, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati. Berkatilah setiap orang yang sakit Tuhan, agar mereka mendapat pemulihan dan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat dari kami, Horas.